Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketia Rani dari Universitas Pekalongan, Farmasi S1, kelas B semester 4. Sebelum masuk ke formulasi dan reformulasi sediaan suspensi, kita membahas terlebih dahulu suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Kemudian, macam-macam suspensi berdasarkan penggunaannya. Yang pertama itu suspensi oral, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Yang kedua itu suspensi topikal, yaitu sediaan cair mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan kulit. Yang ketiga, ada suspensi tetes telinga, yaitu sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Yang keempat, suspensi optalmik, yaitu sediaan cair stabil yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Di sini dilihat contoh macam-macam suspensinya ya. Suspensi mempunyai syarat-syarat, yaitu menurut Farmakope edisi 3 halaman 32, itu suspensi terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Jika dikocok harus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas. Dan yang terakhir, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok dan dituang. Dan menurut Farmakope edisi 4 halaman 18, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intrarektal. Suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Kemudian suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Yang terakhir, suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Dalam suspensi memiliki keuntungan dan kerugian sediaan suspensi. Yang pertama, keuntungannya dalam sediaan suspensi itu bahan obat tidak larut dapat bekerja sebagai depo yang dapat memperlambat terlepas obat. Yang kedua, itu beberapa bahan tidak stabil jika tersedia dalam bentuk larutan. Yang ketiga, obat dalam sediaan suspensi rasanya lebih enak dibandingkan dalam larutan karena ada rasa obat yang tergantung kelarutannya. Kemudian kerugian sediaan suspensi. Yang pertama, itu rasa obat dalam larutan lebih jelas. Yang kedua, tidak praktis bila dibandingkan dalam bentuk sediaan lain, misalnya kayak pulveres, tablet, sama kapsul. Yang ketiga, itu rentan terhadap degradasi dan kemungkinan terjadinya reaksi kimia antar kandungan dalam larutan di mana terdapat air sebagai katalisator. Yang kemudian selanjutnya itu formulasi dan reformulasi sediaan suspensi ibuprofen. Di sini ada formulasi baku. Formulasi baku di sini saya mengambil dari jurnal Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Suspensi Ibuprofen yang menggunakan kombinasi polimer serbuk, gum Arab, dan natrium karboksimetil selulosa oleh penulis Enna Zamdan dari Stikes An-Nasser
Kaliwadas, sumbernya Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pada jurnal ini nantinya meneliti mengenai formulasi dan evaluasi stabilitas fisik suspensi ibuprofen menggunakan gum Arab dan natrium karboksimetil selulosa sebagai zat pensuspensi. Nah, di sini yang stabil adalah formulasi 3. Di sini dilihat formulasinya. Pada formulasi 3 ada ibuprofen sebagai zat aktif, gum Arab pensuspensi, natrium karboksimetil selulosa sebagai pensuspensi, propilen glikol sebagai co-solvent, sorbitol 70% sebagai pemanis, oleum citris sebagai pengaroma, sunset yellow sebagai pewarna, aquades sebagai pembawa. Selanjutnya itu ada reformulasi. Di sini saya mengembangkan formulasi yang didapat dari jurnal oleh penulis Umi Fatmawati SSI M. Farm Clean APT dari program studi S1 Farmasistikes Rumah Sakit Anwar Medika volume 1 nomor 1 Desember 2018. Pada jurnal ini nantinya mengenai formulasi dan evaluasi stabilitas fisik suspensi ibuprofen sebagai analgesik dan antipiretik yang ditunjukkan untuk anak berusia 2-12 tahun. Di sini itu menggunakan gum Arab dan natrium karboksimetil selulosa sebagai zat pensuspensi untuk menunjang stabilitas utama suspensi. Pada konsentrasi gum Arab dan natrium karboksimetil selulosa itu 2,5% dan 0,75%. Selanjutnya itu ada formulasinya ya. Ditunjukkan di sini ada ibuprofen itu sebagai zat aktifnya, terus gum Arab 2,5% kadarnya itu sebagai pensuspensi, CMCNA 0,75% kadarnya itu sebagai pensuspensi, sukrosa di sini kadarnya 20% sebagai pemanis. Selanjutnya ada formulasi metilparaben 0,1% sebagai pengawet, asam sitrat juga itu sebagai dapar yang digunakan kadarnya itu 0,1%, propilen glikol itu 5% kadarnya sebagai co-solvent, ada perasa jeruk itu sebagai perasa ya. Terus ada aqua destilata itu sebagai pembawa. Pada pengembangan ini bahan tambahan yang saya kembangkan itu ada metilparaben, asam sitrat, sama perasa jeruk. Kenapa digunakan mereka? Karena pada metilparaben ini sebagai pengawet itu
aktivitas antimikroorganismenya lebih kuat dibandingkan ester benzoat dan salisilat. Terus aktivitas antimikroorganismenya itu bekerja pada pH 4-8 dengan rentang 0,01% sampai 0,2%. Terus ada penambahan bahan perasa jeruk karena perasa jeruk dari jeruknya langsung yang masih segar yang diproses secara mekanik dan terkandung 90% jeruk. Kemudian itu ada penambahan asam sitrat. Alasannya itu karena asam sitrat juga memiliki kemampuan menurunkan derajat keasaman pH. Selanjutnya itu ada reformulasi. Reformulasi di sini itu hasil pengembangan dari formulasi baku sama literatur reformulasi. Nah, di sini itu pada formulasi ada ibuprofen sebagai zat aktif, gum arab, pensuspensi natrium karboksimetil selulosa sebagai pensuspensi propilen glikol, tosolven, sorbitol 70% sebagai pemanis, oleum citri itu pengaroma, sunset yellow itu pewarna, aquades itu pembawa, metil paraben itu sebagai pengawet, asam sitrat sebagai dabar, dan perasa jeruk sebagai perasa. Ibuprofen ini di sini itu sebagai zat aktif karena mereka golongan obat antiinflamasi non-steroid derivat asam propionat yang mempunyai efek analgetik dan antipiretik. Kemudian di sini suspending agent-nya ada gum arab sama CMCNA. Kombinasi suspensi agent ini di mana natrium karboksimetil selulosa atau CMCNA itu merupakan turunan dari selulosa dan sering digunakan dalam industri pangan. Pada kegunaan antara lainnya itu sebagai suspending agent, stabilizing agent. Sedangkan pada serbuk gum arab itu hidrokoloid yang mudah larut dalam air. Serbuk gum arab dapat meningkatkan stabilitas dengan peningkatan viskositas. Serbuk gum arab merupakan bahan pengental suspensi yang efektif karena kemampuannya melindungi koloid. Selanjutnya itu ada penggunaan propilen glikol. Di sini itu sebagai cosolven. Dia itu pelarut yang umumnya lebih baik daripada gliserin dan melarutkan berbagai jenis material seperti kortikosteroid, fenol, obat golongan sulfa, barbiturat, vitamin A sama D, hampir semua alkaloid, dan kebanyakan obat anestetik lokal. Selanjutnya, penggunaan pewarna di sini saya menggunakan sunset yellow. Dia itu serbuk kuning kemerahan. Di dalam larutan, dia itu akan memberikan warna orange terang. Zat pewarna itu harus aman, tidak berbahaya, dan memiliki efek farmakologi. Selain tidak bereaksi dengan zat aktif dan dapat larut dalam sediaan. Kemudian di sini saya menggunakan metil paraben sebagai pengawet. Dia itu pengawet yang lebih akurat terhadap kapang dan gamit dibandingkan terhadap bakteri. Namun aktivitas antibakterinya ini
lebih kuat dibandingkan ester benzoat dan salisilat. Aktivitas antimikroorganismenya itu bekerja pada pH 4-8 dengan rentang 0,01% sampai 0,2%. Terus pada penggunaan dapurnya di sini saya menggunakan asam sitrat, yaitu larut dalam kurang dari 1 bagian air dan dalam 1,5 bagian etanol 95% P, sukar larut dalam ester P. Asam sitrat ini juga memiliki kemampuan menurunkan derajat keasaman pH. Terus pada perasa, di sini saya menggunakan perasa jeruk. Jadi dia itu jeruk yang masih segar yang diproses secara mekanik dan terkandung 90% jeruk. Selanjutnya ada pengaroma, yaitu oleum citri. Dia itu minyak jeruk, merupakan cairan kuning pucat atau kuning kehijauan. Bau khas, rasanya pedas agak pahit, larut dalam 12 volume etanol 90% P. Larut agak beropalesensi, dapat bercampur dengan etanol mutlak. Selanjutnya, penggunaan pelarut di sini saya menggunakan Aquades. Aquades nantinya dalam suspensi menjadi fase cair sebagai pelarut untuk bahan yang dapat larut air dan juga sebagai penambah volume suspensi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan ataupun penjelasan yang kurang baik, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.